Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya tentang Docker. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih Docker, kemudian apa pengertian kontainer, habis itu menjalankan sebuah kontainer kecil yaitu dengan image hello world. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menjalankan sebuah script PHP menggunakan Docker. Oke, langkah pertama kita akan cari dulu, gini aja dulu. Pertama kita buat project kita dulu. Kita buat foldernya, kita misal php docker. Oke, kita pindah dalam. Kemudian kita buat filenya. Oke, buat aja index.php. Nah, kemudian misalkan di sini saya mau HTML saja. Oke, salah satu kasih echo hello Docker. Oke, ini PHP. Oke, nah setelah kita sudah membuat sebuah project, nah ini misal projectnya singkat banget kayak gini, scriptnya kayak gini. Oke, nah selanjutnya kita cari image-nya. Nah, karena kita mau pakai PHP, kita search aja di Docker Hub, cari aja di Google misalnya ini Docker Hub. Nah, kalian klik sini Docker Hub, kemudian kita cari PHP. Oke, nah ini kan ada tanda-tandanya nih. Nah, ini tuh official image, berarti image yang dari si PHP langsung. Kita pilih, kita klik. Nah, jika kalian mau langsung download, itu ada pilihan ini. Bukan download tapi pull ya, sorry. Kalau kalian mau pull itu pakainya ini. Misal kalau kalian nggak tahu perintah awalnya, pakainya ini. Nah, untuk menjalankan sebuah PHP kita kan pertama butuh PHP-nya yang jelas. Nah, kedua kita butuh web server. Sebenarnya web server tuh ada banyak pilihannya sih. Salah satunya tuh Nginx, ada Apache dan lain-lain. Pada kali ini kita akan menggunakan Apache aja. Nah, di sini tuh juga ada tutorialnya, cara penggunaannya, bukan tutorial tapi cara penggunaan dari image PHP ini. Nah, kurang lebih seperti ini, sama persis. Oke. Nah, tapi kita pakainya bukan yang ini, bukan yang CLI, tapi kita pakai yang ada Apache-nya. Oke, benar. Nah, ini version Apache. Image content Debian Apache. Oke. Nah, ini kalau kalian mau pakai Docker file, kalian buat aja perintahnya seperti ini. Buat Docker file, kemudian dalamnya isi kayak gini. Kemudian tinggal jalan ini nih. Docker build, kemudian Docker run. Docker build itu untuk build atau membangun sebuah image berdasarkan Docker file. Docker run itu untuk menjalankan sebuah kontainer. Nah, kita nggak usah pakai Docker file karena ini script sederhana doang. Jadi cukup aja kita ketikkan sesuai perintahnya, yaitu Docker. Mungkin kalau nggak gampangnya kita copy paste aja. Oke, kanan paste. Oke, nah saya akan menjelaskan satu-satu. Nah, pertama itu ada D itu detach, artinya dia akan berjalan di background. Kemudian P itu port. Jadi kalau misalnya kalian ketik google.com, sebenarnya dia itu berjalan pada sebuah port. Misalnya kalau HTTPS itu jalannya di, nah HTTPS port itu jalannya di 443. Misal kita ganti google.com .2, port itu .2, kemudian portnya apa, portnya berapa, sorry,
Nah, dia langsung pindah ke redirect ke google.com. Kalau HTTP port, dia untuk HTTP portnya 80 seperti itu. Di sini kan ada nih. Oke. Di sini kan ada portnya. Oke, yang main P ini port, singkatan dari port. Nah, kemudian yang 80 pertama ini tuh port dari lokal kita, dalam artian komputer kita. Itu di 80 pertama. Nah, setelah titik 2 itu port dari si kontainer tersebut. Nah, untuk port sendiri tadi yang udah saya katakan sebenarnya udah ada kayak daftarnya, kayak misal kalau kalian pakai HTTP tadi pakainya 80, HTTPS 443. Nah, itu bisa juga berganti tergantung aplikasi yang kalian running. Contoh kalau pakai Laravel, salah satu framework PHP, itu jalannya di 8000. Kalau kalian pakai Vue.js atau framework JavaScript, kalian bisa nonton videonya di channel saya, itu jalannya di 80. Kalau nggak React.js itu jalannya di 3000 seperti itu. Jadi tergantung aplikasi sama apa sih yang kalau mau kalian jalankan tadi. 80. Kemudian nama dari kontainer kita. Pada pertemuan kemarin kan kita membuat tanpa ada namanya, jadi dia namanya ngacak. Nah, kalau kita kita kasih nama spesifik, dia itu akan namanya menurut ini seperti itu. Kemudian volume. Nah, kemarin kan saya bilang soal Docker itu terisolasi environment ya. Jadi dia tuh nggak bakal mengenali tentang storage kita. Misalnya kalian buat project tadi yang script PHP, nah kemudian kalian masukkan Docker, itu nggak bakal kebaca. Soalnya kenapa? Dia tuh storage-nya sendiri, dalam artian dia udah memiliki environment sendiri, dia itu nggak ada urusan dengan environment dari PC kita. Nah, gimana sih cara biar dia bisa nyambung? Makanya main v atau volume. Jadi itu akan sinkron antara direktori yang kita pakai sekarang dengan direktori yang ada di Docker. Nah, sama seperti tadi yang awal, ini tuh posisi di host kita atau laptop kita, kemudian yang selanjutnya itu ada di kontainer seperti itu. Nah, untuk ini nggak usah pakai kutip, bisa juga. Nah, langsung $PWD itu artinya print working directory, yaitu gampangnya sih sekarang ada di mana, ya udah di folder ini gitu. Nah, lalu kalau udah itu tadi kan settingan semua, kemudian ini image-nya apa? Image-nya kan tadi PHP 7.2 Apache. Oke. Nah, misalnya nih kalian belum nge-pull, nggak apa-apa. Kalau kalian belum nge-pull, nanti dia itu akan otomatis nge-pull sendiri seperti itu. Oke, coba kita jalankan. Oke, udah. Coba kita cek dulu local PS. Bener, kita ada local PS. Nah, kita udah menjalankan sebuah kontainer dengan ID sekian, image-nya benar PHP Apache, perintahnya ini bla 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 bla, kemudian dibuat 15 detik yang lalu, hidupnya 13 detik, kemudian ini portnya. Nah, ini 0000 itu host IP kita. Nah, kemudian ini 80 tuh IP port dari PC kita. Nah, di sini ini tuh dari kontainer menuju kemana seperti itu. Kemudian ini namanya apa? Oke, kita coba localhost 80. Hello local. Oke, berhasil. Misal nih kalian mau ganti, misal jangan hello pada segini aja lah. Kalian buat looping ini 10, kemudian echo biar kelihatan gitu ya. OL oke, nah saya rapiin dulu.
misalnya. Oke, pada kali ini kita akan nggak akan bahas soal script dari PHP karena seperti judul itu bahasnya tentang Docker bukan PHP-nya. Oke, kalau kita save, kita ulangi. Nah, oke, jalan. Coba kita tambah satu. Hello. Oke, benar. Misal saya kasih kondisi if persen 2 misalnya kayak echo apa ya, halo, jangan benar aja. Sorry, sisa satu ya, ganjil nih, ganjil. Oh, gini. Ganjil. Oke, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya karena kita sudah menyelesaikan tugas kita, yaitu sinkronisasi antar sebuah project ke dalam kontainer menggunakan Docker. Menggunakan kontainer, habis itu menggunakan beberapa environment, salah satunya itu port, kita setting nama, kita setting volume juga. Nah, pada video selanjutnya kita akan menghubungkan antara dua kontainer, yaitu pertama itu ada PHP, kemudian kita nyambungkan dengan MySQL. Gimana sih caranya? Stay tune. Mungkin dari saya cukup segini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.